Rusia luncurkan 56 misil dan 113 rudal jelajah ke Ukraina sejak awal invasi. S-400 Triumph, sistem pertahanan rudal Rusia. Rusia telah meluncurkan 56 serangan rudal dan 113 rudal jelajah ke Ukraina sejak awal invasi pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Hal tersebut diungkap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam pidato pada Senin 28 Februari 2022. Bahkan terus mengencarkan serangan saat dialog damai dilangsungkan. Salah satu serangan diarahkan ke Kharkiv. Wali kota Kharkiv, Lord Terekhov, mengungkapkan 9 warga sipil tewas dalam serangan roket tersebut. Di antara korban jiwa terdapat 3 orang anak-anak. Hari ini kami mengalami hari yang sangat sulit. Ini menunjukkan kepada kami bahwa ini bukan hanya perang, ini adalah pembantaian rakyat Ukraina, tulis Terekhov, seperti dikutip dari CNN. Rudal-rudal itu menghantam pembangunan tempat tinggi, membunuh dan melukai warga sipil yang damai. Kharkiv sudah lama tidak melihat kerusakan seperti ini dan ini mengerikan, sambungnya. Ukraina menuduh Kremlin tidak sungkan menunjukkan kebrutalan. 4 orang yang keluar dari tempat penampungan untuk mengambil air dibantai. Keluarga dengan 2 orang dewasa dan 3 anak-anak bahkan dibakar hidup-hidup di dalam mobil mereka. Melihat kengeringan itu, Zelensky lantas menyebut Rusia telah melakukan kejahatan perang. Kharkiv adalah kota yang damai, ada daerah pemukiman yang damai, tidak ada fasilitas militer. Puluhan saksi mata membuktikan bahwa ini bukan satu tembakan palsu, tetapi pembinasaan orang yang disengaja. Rusia tahu kemana mereka menembak, ungkap Zelensky dalam pidato. Usai rentetan serangan tersebut, Zelensky menyerukan zona larangan terbang untuk rudal, pesawat dan helikopter Rusia secara global. Gedung Putih kemudian menanggapi pihaknya tidak mendukung keputusan tersebut. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemberlakuan larangan akan menarik Amerika Serikat ke dalam konflik militer langsung. Itu pada dasarnya berarti militer Amerika Serikat akan menembak jatuh pesawat Rusia. Pesawat itu bukan sesuatu yang ingin dilakukan Presiden, tutur Psaki. Pasukan tentara Suriah memasuki kota Kaf Nabuda yang terletak sekitar 40 km utara Hama. Presiden Rusia Vladimir Putin tertarik menggunakan jasa tentara Suriah berpengalaman dalam pertempuran perkotaan, sehingga pasukan Rusia dapat menguasai kota-kota Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Mengutip laporan Wall Street Journal pada Senin 7 Maret, sejumlah warga Suriah sudah berada di Rusia untuk mempersiapkan serangan baru. Sisanya masih berada dalam perjalanan di tengah invasi Moskow ke Ukraina. Untuk diketahui, Rusia telah beroperasi di Suriah sejak 2015 untuk membantu pemerintahan Suriah berperang dalam perang saudara. Sekarang, Moskow berharap keahlian Suriah dalam pertempuran perkotaan dalam membantu merebut Kiev, mengutip 4 pejabat Amerika. Langkah itu menunjukkan potensi eskalasi pertempuran di Ukraina. Kata laporan itu dilansir dari Wall Street Journal. Para pejabat menolak untuk menjelaskan apa lagi yang diketahui tentang pengerahan pejuang Suriah ke Ukraina, status atau skala tepat dari upaya tersebut, tambah laporan itu. Perekrutan juga telah dilaporkan oleh media Suriah. Menurut sebuah publikasi yang berbasis di Deir ez-Zor, Suriah, Rusia menawarkan harga sebesar $200 hingga $300 untuk sukarelawan pergi ke Ukraina dan beroperasi sebagai penjaga selama 6 bulan sekaligus. Ukraina berdiri tegak dalam menghadapi serangan Rusia selama 12 hari terakhir. Yang mengejutkan, para ahli yang merasa Rusia belum mengerahkan kekuatan militernya secara maksimal terhadap Ukraina. Kedatangan konvoi Rusia dilaporkan terhenti karena masalah logistik moral yang rendah dan perlawanan dari pasukan Ukraina meskipun pasukan Rusia terus melakukan invasi. Intelijen Amerika Serikat sebelumnya melaporkan Rusia akan menggerahkan hingga 1.000 tentara bayaran lagi dan akan mengebom kota-kota untuk tunduk.